Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 47 tanya jawab yang sering diajukan mengenai blockchain dari crypto unit. Entah itu word crew, block maupun unblock, UNTB, dan juga USDO. Hari ini kita akan bahas tuntas mengenai 47 tanya jawab yang sering ditanyakan oleh para co-owner dari crypto unit. Sebenarnya bahan ini sudah ada berbahasa Indonesia dan Anda bisa print. Tapi tentu memang bermacam-macam tipe manusia. Ada yang mau ngeprint, lalu dibaca berulang-ulang sampai mengerti, sampai paham. Tapi juga ada yang tidak rajin. Untuk itu, bagi yang tidak rajin, yang tidak sempat untuk ngeprint 47 tanya jawab yang sering diajukan, saya buatkan video ini untuk Anda. Saya buatkan video ini agar kita lebih paham mengenai produk yang kita punya. Betapa aset digital yang kita punya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Baik, kita mulai ya. Oke, 47 tanya jawab seputaran token crypto unit yang sering ditanyakan. Ingat, prinsip kita selalu 3 kombinasi yang luar biasa dari Mr. Andrei Kovratov yang berulang tahun kemarin tanggal 23 November. Ada hadiahnya loh. Ada hadiah yang disertai dengan ulang tahun dari Mr. Andrei Kovratov. Ada tambahan kalau tidak salah 20% kalau misalnya kita beli paket apes berbonus crew. Nah, bonus crew unitnya itu ditambahi 20%. Anda lihat di news ya, Anda lihat di news, ada 2 hadiah yang diberikan oleh Mr. Andrei Kovratov di hari ulang tahunnya kemarin 23 November 2020. Anda baca lagi di news. Jadi untuk semua paket apes dapat tambahan 20% yang akan dibagikan nanti tanggal 1 sampai 5 Desember. Lalu juga beli paket GoPro akan dapat 100% krunya. Kalau kita beli paket GoPro $998, kita akan mendapatkan kru unitnya 998 dikalikan 2. Khusus pembelian paket apes GoPro dari Eric Worre. Alhamdulillah saya sudah ikut. Nanti berarti tanggal 1, tanggal 5 Desember saya dapat tambahan lagi. 100% kru unit hadiahnya. Luar biasa. Kita di komunitas New Economic Evolution of the World selalu mempunyai 3 pilar yang kita patut berbangga dan patut kita kerjakan. Yaitu kita belajar, selalu belajar, manusia pembelajar, ada program-program pembelajaran yang luar biasa dari New. Lalu juga kita berinvestasi, kita menjadi co-owner dari 20 sektor bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan, dan juga kita akan makmur bersama-sama. Seiring dengan nanti kenaikan harga word crew yang luar biasa. Anda simak video YouTube saya sebelumnya mengenai bedah dari white paper word crew di video sebelumnya. Oke, kita sekarang khusus membahas mengenai 47 tanya jawab seputaran token crypto unit yang sering ditanyakan. Pembicara kali ini, perkenalkan diri, saya adalah Widi Juniardi, saya Vice President Average dari Indonesia. Saya peraih hadiah ketiga di Eventi 2019 India, ulang tahun yang kelima dari perusahaan ini, mendapatkan sebuah Mercedes-Benz, dan sudah ada video testimoninya. Anda bisa buka juga di channel YouTube saya mengenai testimoni saya. Saya pembicara dari Indonesia, bergabung sejak 13 Agustus 2019. Pertanyaan umum, kita masuk ke 47 pertanyaan. Pertanyaan umum,
Status hukum cryptocurrency dan praktek legislatif pada teknologi blockchain. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah aktivitas yang terkait dengan peredaran cryptocurrency itu legal? Jawabannya, blockchain dan cryptocurrency sebagai fenomena keuangan dengan cepat masuk ke dalam hidup kita, memaksa banyak negara dan lembaga keuangan untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri dan menerimanya sebagai realitas ekonomi modern. Namun, masih belum ada posisi tunggal terkait status hukum cryptocurrency. Ini karena sifatnya cryptocurrency produk dari sebuah proses teknologi dan serangkaian fungsi untuk keuangan dan aktivitas ekonomi negara-negara yang dapat disediakan oleh blockchain dan kripto. Misalnya, di Amerika Serikat, Komisi Sekuritas menetapkan status saham ke jenis mata uang kripto tertentu jika aset digital tersebut memenuhi tes Howey. Di Jepang, cryptocurrency Bitcoin memiliki status uang bersama dengan uang fiat dan diterima sebagai pembayaran atas barang dan jasa. Itu di Jepang. Di Cina dan di beberapa negara Asia, cryptocurrency berstatus komoditas, aset, sama seperti di Indonesia juga. Kripto dianggap sebagai aset digital, komoditi. Di banyak negara Eropa, mengikuti Swiss, cryptocurrency juga didefinisikan sebagai uang atau saham. Di Rusia, cryptocurrency menerima status sebagai aset keuangan digital yang bukan merupakan sarana pembayaran, tetapi dapat menjadi objek investasi atau berpartisipasi dalam transaksi pertukaran satu kripto ke cryptocurrency yang lain. Namun di banyak negara di dunia, cryptocurrency masih belum memiliki status hukum. Apakah legal dalam kasus ini untuk perusahaan menerbitkan dan mengedarkan tokennya sendiri? Kami menjawabnya dengan tegas, iya. Jelasnya di sini ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah saya perlu membayar pajak atas pendapatan dari penjualan cryptocurrency di negara yang memiliki status cryptocurrency yang belum ditentukan? Jawabannya, di banyak negara, pendapatan investasi itu dikenakan pajak pendapatan. Setiap peserta dari program crypto unit harus secara mandiri membayar pajak sesuai dengan undang-undang negara mereka. Jadi kalau cryptocurrency itu sudah diuangkan dalam bentuk uang masuk ke rekening bank kita, berarti kita nanti ada kewajiban sebagai warga negara yang baik membayar pajak penghasilan dari situ. Nah kan pajak kita kan ada pajak progresif yang tertinggi sampai 30%. Apabila pendapatan setahun kita disetahunkan itu di atas 500 juta. Kita tentu bayar pajak sebagai warga negara yang baik. Sekarang masalah teknis. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa kami mengembangkan blockchain kami sendiri? Mengapa kita tidak menggunakan yang sudah ada? Yang sudah teruji waktu? Jawabannya, kita menggunakan blockchain sendiri berbasis EOS itu agar tidak menambah biaya transaksi. Karena kalau menggunakan blockchain orang lain, ada tambahan komisi untuk meningkatkan kecepatan operasional. Itu diputuskan untuk membuat sendiri blockchain agar mengurangi biaya dari transaksi, maka kita membuat blockchain sendiri berbasis EOS. Saat ini token program crypto unit dikeluarkan di blockchain mereka sendiri. Sebagian besar proyek dengan rilis token baru menggunakan blockchain Ethereum atau Wave atau EOS. Dengan pendekatan ini, pemilik token baru awalnya membeli token dari blockchain lain dan kemudian membayar komisi dalam token dari blockchain asing yang mengarah pada peningkatan harga token blockchain asing dan bukan untuk meningkatkan harga token baru. Tunduk pada rilis token yang besar komunitas di blockchain asing. Ini berarti kami akan dengan sengaja memberikan uang dari komunitas kami kepada orang lain. Itu makanya kita efisien, kita buat blockchain sendiri agar
mengurangi komisi-komisi transaksi yang mungkin terjadi. Orang yang memegang not validasi dari blockchain asing, alih-alih mengizinkan orang-orang kami menghasilkan uang dengan menstakingkan dan memvalidasi blok di blockchain kami, komunitas 1 juta pengguna menukar token mereka dengan Bitcoin atau USDT. Puluhan juta transaksi per bulan. Jika kita ambil rata-rata $1, komisi rata-rata $1, maka setiap bulan 10 juta dolar akan disisihkan hanya untuk bayar fee transaksi kepada blockchain yang tidak kita punya sendiri. Jadi itulah sebabnya kita menggunakan blockchain milik kita sendiri. Pertanyaan keempat, blockchain apa yang digunakan untuk token CRU? Mengapa? Jelas, blockchain kita itu berdasarkan kode EOS. Menurut peringkat, ini adalah salah satu blockchain yang paling menjanjikan, yang tidak hanya menyiapkan kecepatan tinggi dalam transaksi, pencatatan transaksi, tetapi juga memungkinkan penerbitan token baru dan pencatatan cerdas kontrak atau smart contract. Selain itu tidak ada biaya jaringan di EOS. Jadi kita dengan memiliki blockchain sendiri berbasis EOS akan menciptakan nanti token-token baru. Tidak hanya UNTB saja. UNTB kan utility token untuk menggerakkan dari blockchain milik kita sendiri. Kita pun nanti akan ada dari 20 sektor project, kita akan keluarkan token-token berdasarkan project. Misalnya Basal, emas, lalu film, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana menemukan penjelajah blockchain? Jawabannya, alamat browser blockchain menurut tautan itu adalah explorer.cryptounit.cc. Silakan Anda buka. explorer.cryptounit.cc. Juga bisa kita melihatnya penjelajah blockchain kita itu di akun pribadi kita, di back office kita. Anda tinggal klik portofolio, lalu di bawah tab CRU-nya, Anda tinggal klik di situ, bisa langsung masuk ke explorer.cryptounit.cc. Pertanyaan yang keenam, apa itu token crypto unit? Apa itu What CRU? What CRU adalah token keamanan digital. Penerbitnya adalah Crypto Unit Inc. Perusahaan kita. Crypto Unit Inc. adalah penerbit dari What CRU. Yang total supply-nya adalah 80 miliar token. Pertanyaan yang ketujuh. Perusahaan mana yang akan menjual token keamanan? Jawabannya adalah UGP Group AG. Adalah perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi Swiss yang secara khusus untuk penjualan token keamanan What CRU. UGP Group AG telah terdaftar di SEC USA sesuai peraturan dan aturan Reg D. Peraturan registrasi D itu mengizinkan pertanyaan umum yang memungkinkan perusahaan meningkatkan kesadaran melalui iklan. Jadi setelah nanti STO, jangan heran nanti akan banyak sekali iklan-iklan di media sosial, di media-media cetak, di media asing di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia, akan diiklankan mengenai What CRU oleh UGP.Group. Penerbit beroperasi menurut 3 undang-undang, aturan 506B, aturan 506C, dan aturan 504. Pertanyaan yang ke-8. Di mana saya dapat mempelajari lebih lanjut tentang token What CRU? Jawabannya di situs web ugp.group. Di sana diposting mengenai white paper dalam 6 bahasa, Rusia, Inggris, Italia, Spanyol, Vietnam, dan Hindi. Ada juga tautan kecatatan pendaftaran registrasi di US Securities Commission. Mengenai white paper sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi Anda silakan simak di video di channel YouTube saya, Widi Investor. Jangan lupa saya selalu ingatkan untuk like,
subscribe, dan bagikan kepada seluruh mitra Anda, kepada seluruh co-owner dari crypto unit di mana-mana di Indonesia. Tidak hanya untuk grup saya saja. Channel YouTube Widi Investor ini itu saya bagikan untuk berbagi ilmu, berbagi informasi terbaru mengenai crypto unit. Kesembilan, apa itu token UNTB? UNTB itu mirip fungsinya dengan gas di blockchain Ethereum. Jadi semacam bensinnya lah istilahnya. UNTB adalah crypto unit token teknis. Jadi utility token teknis di blockchain milik kita sendiri. Ada 4. Yang pertama, token teknis untuk bekerja dengan platform. Operasi apapun nanti pada platform crypto unit EOS milik kita itu dimungkinkan dengan UNTB. Memerlukan memori, RAM, kecepatan CPU, dan juga lebar saluran net dibeli dengan UNTB. Jadi bahan bakar untuk blockchain ini bekerja adalah UNTB. Yang memerlukan 3 faktor, yaitu RAM, CPU, dan net. Yang kedua, tukarkan token untuk membayar komisi di bursa eksternal, blockchain. Jadi artinya UNTB ini bisa ditradingkan nanti di unit exchange. Begitu Anda sudah dapat UNTB, what crew Anda staking kan dapat UNTB. Nah, UNTB itu begitu Anda sudah dapat, bisa langsung dijual di unit exchange. Tidak perlu menunggu setahun. Jadi UNTB bisa dijual belikan di exchanger. Khususnya yang pertama kali adalah di unit exchange. Kapan? Nanti setelah ada pengumuman diresmikan oleh perusahaan. Yang ketiga, dengan UNTB ini, token dapat mengeluarkan koin baru, token baru. Itu menggunakan UNTB. Nanti contohnya token Basalt, kita belinya pakai UNTB. Juga misalnya token emas, Ural Gold, kita pun pakai UNTB. Maka harga UNTB nanti akan naik dan naik juga seiring dengan utilitas yang semakin banyak. Karena bisa dikeluarkan juga untuk mengeluarkan token baru. Yang keempat, UNTB dikeluarkan itu per setengah detik. Jadi what crew yang Anda stakingkan nanti di wallet blockchain akan menghasilkan UNTB per setengah detik loh. Hadiah blok awal akan menjadi 40 UNTB dan akan berkurang secara linier sampai 4 UNTB. Jadwal emisi dan distribusi UNTB disajikan di dokumen tokenomik di cryptounit.cc /aset-1-tokenomik. Anda silakan buka. Seluruh volume UNTB yang dikeluarkan per detik ini akan didistribusikan antara pemegang akun yang di-stakingkan dengan pemegang blockchain dalam proporsi 95% untuk kita, untuk pemegang crew maupun word crew yang telah ditempatkan di staking, 5%-nya itu untuk perusahaan, delegasi. Ke-10. Pertanyaan 10. Mengapa UNTB dibutuhkan? Apa sih gunanya UNTB? Jawabannya, UNTB adalah token teknis, utility token teknis yang memberikan akses ke sumber daya jaringan seperti memori RAM, daya pemrosesan, atau CPU kecepatan dan akses ke internet. Net. Saat memulai blockchain untuk 1 UNTB, Anda dapat membeli RAM-nya 26,95 KB. Kedepannya, harga ini akan diatur oleh supply dan demand market dan akan naik tergantung dari yang diakuisisi sumber daya sesuai dengan rumus dinamis dari algoritma blockchain ini. Jadi UNTB diperlukan untuk seperti bahan bakar agar blockchain yang kita punya ini bergerak terus. Dan nanti digunakan juga UNTB untuk pengeluaran token-token baru dari crypto unit. Yang ke-11, bagaimana cara menghasilkan uang di UNTB? Jawabannya,
Untuk melakukan operasi apapun di blockchain, crypto unit, dan di bursa eksternal, UNTB diperlukan masing-masing. Untuk pengguna yang memiliki kebutuhan memperluas kemampuan teknis dompet blockchain, dompet kripto mereka, atau yang ingin menghemat komisi dalam perdagangan bursa, tapi mereka tidak memiliki word crew dalam menstakingkan, mereka harus membeli UNTB. Dengan demikian, permintaan UNTB akan memungkinkan pemegang word crew mendapatkan uang dengan menjual UNTB yang diterima dari staking. Jualnya di exchanger eksternal. Pertanyaan ke-12, berapa biaya UNTB untuk staking dan kapan? Ingat, UNTB dikreditkan setiap detik. Semua emisi UNTB per detik distribusikan secara proporsional di antara pemegang akun staking, baik crew maupun word crew. Kalau di stakingkan mendapatkan UNTB. Yang ke-13, apakah UNTB segera cair atau juga dalam setahun? Jawabannya UNTB segera cair. Mereka dapat dijual atau dikirim peer-to-peer ke dompet kripto segera setelah menerima dari hasil staking. Jika Anda memiliki staking word crew yang besar, maka Anda dapat melakukan setiap menit penjualan UNTB itu. Jelas sekali di sini ya, bahwa UNTB begitu Anda sudah dapat, bisa dijual ke exchanger atau peer-to-peer ke sesama co-owner dari crypto unit. Yang ke-14, pertanyaannya, bisakah UNTB di-stakingkan? Ya, jawabannya ya, kamu bisa men-stakingkan UNTB. Ini akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan memori RAM. Jadi kecepatan untuk memproduksi UNTB akan lebih cepat lagi, tetapi tidak akan memberikan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi fungsinya kalau Anda men-stakingkan UNTB akan mendapatkan RAM. RAM itu fungsinya untuk mempercepat kecepatan dari proses staking. Pertanyaan ke-15, apakah UNTB dapat dibeli di akun crew? Jawabannya tidak. Hanya bisa didapat dari hasil staking, baik crew yang unlock maupun word crew. Pertanyaan ke-16, apakah token kami akan terdaftar di CoinMarketCap, di CMC? Kapan? Ya, perusahaan berencana untuk membawa token crypto unit ke CoinMarketCap. 4 token. Mulai dari crew yang unlock ya, crew, UNTB, USDU, dan nanti setahun ke depan adalah word crew. Ini akan didaftarkan di CoinMarketCap. Kapan? Setelah diperdagangkan di bursa eksternal selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita nunggu unit exchange ini dibuka dulu, 3 bulan kemudian kita akan daftarkan di CMC. Jadi kalau misalnya Desember baru buka unit exchange, berarti paling cepat masuk ke list di CMC adalah Januari, Februari, Maret. Maret 2021 kita akan listed di CMC. Kalau sudah tercatat di CMC, wah tentu harga demand akan semakin melonjak luar biasa. Dan itu sangat mempengaruhi harga dari kita. Yang ke-17, apa yang di-stakingkan? Jawabannya, crew dan word crew. Crew yang tidak dibekukan, jadi yang crew yang unlock atau word crew di wallet blockchain kita bisa stakingkan untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk UNTB. Staking dalam bahasa Inggris adalah menyimpan cryptocurrency di dompet untuk mengonfirmasi transaksi untuk mendapatkan hadiah. Ada beberapa versi dengan pendapatan dari masternode atau dari dividen, tetapi semuanya disatukan oleh fakta bahwa itu bukan kekuatan perangkat Anda yang penting untuk menambang, tetapi volume koin yang dimiliki penambang. Jadi semakin banyak crew unlock yang Anda stakingkan, semakin banyak word crew yang Anda stakingkan. Karena 1 tahun pertama kan word crew nggak bisa diapa-apain. Di lock selama 1 tahun. Maka jawabannya adalah
stakingkan word crew Anda. Block crew, Anda konversi ke word crew-nya Anda stakingkan untuk mendapatkan UNTB. Semakin banyak word crew yang Anda stakingkan, semakin banyak UNTB yang Anda peroleh, dan UNTB bisa Anda jual di exchanger maupun P2P ke sesama co-owner crypto unit. Harga perdana nanti untuk UNTB adalah $0,01 dan akan meningkat seiring dengan penggunaan UNTB. Kegunaan UNTB yang digunakan di berbagai macam nanti termasuk untuk pembuatan token baru, harga UNTB akan meningkat, dan meningkat juga. Sama seperti word crew. Nanti peningkatannya luar biasa. Oke. Pertanyaan ke-18. Apa syarat untuk crew yang di-stakingkan? Yang pertama, crew yang bisa di-stakingkan adalah crew yang unlock. Yang kedua, kemudian Anda pilih jenis staking di dalam dompet kripto Anda, wallet blockchain Anda. Jenis staking pertama untuk crew yang tidak terkunci adalah kemampuan untuk menerima pendapatan dalam crew dengan tarif berikut. Jadi crew unlock yang di-stakingkan bisa dapat crew itu tergantung dari paket staking yang Anda pilih. Crew dapat crew. Kalau Anda pilih 3 bulan, maka Anda dapat crew unlock 1,2% per bulan. Nggak bisa dibatalkan. Kalau milih 6 bulan, dapat 1,5% per bulan di crew. 12 bulan dapat 1,8% per bulan. 18 bulan dapat 2% per bulan. 24 bulan di-stakingkan dapat 2,5% per bulan. Ingat, kalau sudah staking di wallet blockchain tidak bisa dibatalkan. Ada juga tarif Avanti 2020. Selama 36 bulan Anda akan mendapatkan hasil stakingnya 8% per bulan berupa crew. 4% masuk ke aktual, 4% akan disimpan sampai 36 bulan berakhir dan itu diberikan semua. Gede, crew dapat crew. Ingat, tidak bisa dibatalkan. Sangat penting untuk crew dapat crew, staking crew dapat crew, itu hanya 3 miliar token crew yang disiapkan oleh perusahaan untuk menerima crew. Setelah 3 miliar crew yang disiapkan oleh perusahaan ini habis terdistribusi, sudah tidak ada lagi staking crew dapat crew. Jenis staking yang kedua, selain crew dapat crew adalah crew dapat UNTB. Ingat, crew yang unlock, yang bisa di-stakingkan untuk dapat UNTB. Atau word crew yang di blok 365 hari bisa di-stakingkan dapat UNTB. Penarikan crew token dari staking UNTB terjadi dalam 72 jam. Nah, kalau staking crew itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu untuk dapat UNTB. Saya ulangi, kalau crew dapat crew tidak bisa dibatalkan sewaktu-waktu sesuai masa kontrak. Tapi kalau crew di-stakingkan untuk dapat UNTB itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Crew-nya akan kembali ke wallet blockchain kita itu setelah 72 jam, 3 hari berarti. Bisa masuk ke wallet blockchain kita lagi. Oke, jelas ya di sini ya? Lanjut. Pertanyaan ke-19. Ketika 3 miliar crew berakhir, apakah staking akan ditutup dan akankah crew tetap sampai di akhir dari non-accrued? Accrued? Jawabannya tadi sudah jelas. 3 miliar crew akan dialokasikan untuk di-stakingkan dan ditempatkan di blockchain di akun crew stake. Jadi kalau sudah habis 3 miliar crew didistribusikan, sudah stop. Tidak ada lagi yang staking crew dapat crew. Lanjut. Pertanyaan ke-20. Jika crew di-stakingkan, apakah crew akan dikreditkan di bawah program loyalty bonus? Jawabannya iya. Crew mau di-stakingkan, mau disimpan, selama loyalty bonus masih diberikan, maka Anda tetap diperhitungkan itu untuk secara proporsional untuk mendapatkan loyalty bonus.
Oke. Jadi jumlah kru Anda berapapun, mau bebas, mau di-staking-kan selama masih memegang kru, Anda akan mendapatkan loyalty bonus. Pertanyaan 21. Apakah mungkin membeli kru di bursa eksternal untuk UNTB? Iya, kru dapat dibeli di bursa eksternal. Jadi kru unlock, kru utility, interchange utility token itu bisa dibeli di exchanger. USDU juga bisa dibeli, UNTB juga bisa dibeli. 22. Apakah kru dapat ditukar dengan mata uang kripto lain? Iya jawabannya. Di bursa exchanger, di bursa eksternal. Nanti kru akan diperdagangkan dengan pasangan uang. Kalau untuk awal di unit exchange, kru dengan USDU saja. Tapi dari bulan ke bulan akan ditambahkan pasangannya. Nanti dari bulan ke bulan akan ada kru dengan BTC, kru dengan ETH, kru dengan LTC, kru dengan USDT. Nah, ini semua nanti bisa diperdagangkan di bursa eksternal. Bertahap. Pembelian kru akan tersedia dalam salah satu mata uang berikut ini. Ke-23, apakah badan hukum dapat membeli kru secara langsung di bursa atau pembelian hanya mungkin melalui UNTB? Iya, jawabannya. Pembelian kru di bursa oleh badan hukum dimungkinkan tanpa UNTB. Jadi perusahaan juga bisa, suatu institusi juga bisa beli kru di exchanger. 24. Apakah akan ada pertukaran internal setelah pembukaan bursa eksternal? Jawabannya tidak. Dalam versi Vina Project, hanya pertukaran eksternal yang harus tetap ada. Jadi internal exchange sudah tidak akan ada lagi. Yang ke-25, apakah USDU itu? USDU adalah stablecoin dari crypto unit. Setiap token USDU didukung oleh dolar fiat dalam aset perusahaan dan merupakan miliknya ekuivalen elektronik, di mana satu USDU adalah $1. USDU itu nanti diterima untuk mendapatkan bonus profi bonus, dividen, dan bonus program loyalty bonus itu berupa USDU nanti. Jadi satu USDU adalah $1 karena merupakan stabil coin. Jadi sama seperti USDC. Ke-26, apakah perbedaan antara bonus profi bonus, dan dividen? Bonus profesional atau profi bonus itu dapat diperoleh dengan keputusan perusahaan. Bahkan jika hanya satu dari 20 sektor portofolio investasi global mendapatkan untung dalam sebulan, itu bisa dibagikan profi bonus. Kalau masih di bawah $100.000 itu akan direinvest kembali. Dividen diperoleh setelah penyertaan kuartal laporan. Kuartal itu berarti 3 bulan, per 3 bulan. Dari penetapan laba bagi perusahaan secara keseluruhan. Setelah pembayaran pajak dan keputusan mayoritas pemegang saham atas jumlah dividen yang harus dibayarkan. Jadi dividen di sini tampaknya per kuartal akan dibagikan, per 3 bulan. Moga-moga aja nanti ada kebijakan bisa 1 bulan. Tapi kalau dari sini, dari pertanyaan ke-26 ini jelas bahwa dividen itu dibagikannya per kuartal atau per 3 bulan. 27. Bagaimana cara mendapatkan ID dompet kripto pribadi 12 digit? Maksudnya bagaimana kita mendapatkan ID dari wallet blockchain kita? Jawabannya, nanti ke depan akan ada tautan ke dompet kripto atau wallet blockchain yang akan diposting di akun pribadi kita yang dibuat oleh sistem platform dan ditautkan ke akun pribadi tertentu. Jadi nanti di back office kita akan ada tautan nih. Diklik langsung masuk ke wallet blockchain. Ke-28, dapatkah saya mendaftarkan dompet kripto secara mandiri di blockchain kripto? Jawabannya iya. Setiap pengguna dapat secara mandiri mendaftarkan dompet kripto di blockchain crypto unit. Namun dompet ini tidak dikaitkan dengan akun pribadi perusahaan crypto unit itu. Jadi jelas ya, wallet blockchain itu bisa juga didaftarkan secara mandiri tanpa harus menjadi co-owner dari crypto unit, tetapi tidak tersambung dengan akun pribadi milik kita. Jadi wallet blockchain ini bisa dimiliki siapa saja, tidak harus owner nanti pada saat sudah di launching.
Tapi sekali lagi tidak terintegrasi dengan back office apabila Anda menjadi co-owner dari crypto unit. 29. Jika word crew di-stakingkan, apakah mereka akan menerima dividen? Iya, jawabannya. Jadi setiap kita memiliki crew maupun word crew akan dapat dividen. Cuman kalau kita megang crew kan istilahnya profit bonus. Kalau kita megang word crew, dapatnya dividen. Jadi diakumulasikan secara volume. Terlepas dia word crew yang block maupun yang unblock nanti, pokoknya total jumlahnya itu Anda akan secara proporsional dihitung untuk mendapatkan dividen. 30. Crew apa yang dapat diperdagangkan di bursa? Jawabannya adalah crew yang tidak terkunci atau crew yang unlock yang bisa ditradingkan. Jadi untuk 1 tahun ini, untuk 1 tahun ke depan, selama word crew itu di lock, yang bisa ditradingkan adalah 3. Crew unlock, UNTB, dan USDU. 31. Untuk berapa lama dan berapa banyak crew yang bisa saya stakingkan? Jawabannya, setiap pengguna sendiri yang menentukan istilah dan jumlah crew yang ditempatkan di staking. Tidak ada batasan. Jadi nggak ada batasan mau Anda staking berapapun, bisa. Tidak ada batasan. Yang ke-32, jika saya memiliki banyak crew yang dibekukan, dalam bentuk apa mereka akan terdaftar di bursa terbuka? Pengguna harus memilih sendiri skenario untuk menempatkan crew di bursa eksternal. Token dari Anda dapat kripto tidak akan ditransfer secara otomatis ke bursa. Jadi maksudnya begini, Anda harus melakukan sendiri secara manual crew dari wallet blockchain untuk ditradingkan ke exchanger, Anda yang menentukan sendiri. Nanti insya Allah akan ada trainingnya. Saya akan adakan training setelah dibuka nanti ya, setelah dibuka wallet blockchain dan juga udah dibuka unit exchange, saya akan buat pelatihan bagaimana caranya untuk kita bisa mengoperasionalkan wallet blockchain dan juga trading di unit exchange. Anda bisa simak di video YouTube saya mengenai strategi-strateginya dengan judul wallet blockchain. Wallet blockchain. Ya, Anda lihat di YouTube saya ada beberapa video. Nah, di situ Anda bisa cek video saya yang membahas khusus mengenai bagaimana cara mengoperasikan wallet blockchain. Sudah ada. Anda silakan cari, di search, dilihat di channel YouTube saya Widi Investor, Anda cari, itu nanti ada pembahasan khusus mengenai wallet blockchain. Anda buka di sana ada. 33. Berapa biaya word crew dan UNTB? Jawabannya, word crew adalah bagian elektronik dari perusahaan crypto unit. Oleh karena itu nilainya tergantung pada nilai aset portofolio perusahaan. Nah, mengenai berapa nilai word crew dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 sampai 2028 sudah saya bahas di bedah white paper word crew. Anda simak video lagi. Maka pentingnya Anda untuk subscribe channel YouTube Widi Investor adalah untuk menggali informasi tentang crew unit secara keseluruhan. Ada bab per babnya. Anda buka satu persatu. Kalau Anda memang berkomitmen mau sukses, di crew unit, Anda harus punya ilmu. Nah, ilmunya bisa digali di channel YouTube saya. Maka pastikan Anda subscribe channel YouTube dan juga bagikan kepada seluruh mitra Anda di crypto unit. UNTB, harga perdananya nanti adalah 0,01 dolar. Selanjutnya, biaya UNTB ini akan tergantung pada jumlah pengguna blockchain crypto unit dan permintaan di bursa, tergantung supply dan demand kalau UNTB. Karena dia adalah utility token. Utility token harganya tergantung supply dan demand. Kalau sekuritas token, crew, itu tergantung pada nilai aset portofolio perusahaan. Sangat beda jauh antara utility token dengan security token. Security token berbasis nilai aset portofolio perusahaan, utility token tergantung supply dan demand. UNTB adalah utility token. Jadi harganya bisa naik turun tergantung supply dan demand.
Ke-34, kapan World dapat ditransfer ke kartu bank? World tidak dapat ditransfer ke kartu bank karena ini adalah promosi. USDU yang nanti bisa ditransfer melalui kartu yang ada logo Visa maupun Mastercard. Ke-35, apakah saya perlu membayar VIP Club selama 24 atau 36 bulan? Apakah akan terjadi dengan staking jika Anda tidak membayar klub VIP? Jawabannya, karena semua jenis staking nanti akan ada di blockchain, tidak perlu bayar VIP klub. Saya ulangi, karena semua jenis staking akan ada di blockchain, di wallet blockchain, dan unit exchange, tidak perlu Anda bayar VIP untuk staking. Tetapi, kalau Anda menjadi anggota VIP Club, ini akan memberi akses istimewa. Ada 5 kelebihan kalau Anda menjadi anggota VIP Club. Yang pertama, akses ke produk baru perusahaan, seperti data mining, UGEN, itu memerlukan keanggotaan VIP Club. Yang kedua, akses ke pelatihan dan pertemuan tertutup. Karena kita ada webinar yang namanya close meeting juga. Ini bagi mereka yang menjadi anggota VIP berhak untuk mengikuti VIP close meeting bulanan dari perusahaan. Yang ketiga, akan dapat diskon untuk program pendidikan. Diskonnya gede kalau Anda ikut VIP Club. Yang keempat, akses untuk ke promosi Golden Friday serta diskon dan promosi lainnya. Yang kelima, peningkatan bonus untuk program loyalty. Nanti akan dapat loyalty bonus tambahan dari VIP Club. 36, dana di fiat untuk menyelesaikan masalah pribadi. Apakah mungkin melakukan ini ke pertukaran eksternal? Banyak partner ingin menjual beberapa kru yang dibekukan dan menariknya. Oh tentu, di bursa eksternal Anda dapat menjual kru yang tidak terkunci dengan harga pasar dan menarik dalam bentuk fiat. Jadi kru unlock bisa dijual dengan pasangannya kru USDU di unit exchange nanti. Dan nanti USDU bisa diperdagangkan dengan USDC maupun USDT. Dan USDC dan USDT itu bisa Anda transfer ke exchanger lain untuk dicairkan. Selain itu, kami yakin bahwa kru yang tidak terkunci akan sangat diminati. Jadi kru unlock yang terdaftar di unit exchange itu nanti akan sangat diminati pada hari-hari pertama di bursa eksternal perdagangan. Bagaimanapun jenis staking unik untuk menghasilkan pencapaian di kru akan tersedia untuk waktu yang sangat singkat. Dan ini akan menyebabkan permintaan besar dari penggemar kru dari penggemar kripto dari seluruh dunia. Oke. 37. Berapa nilai kru dan bagaimana nilainya akan tumbuh? Jawabannya, token kru menurut metodologi untuk mengklasifikasikan token sebagai aset digital diklasifikasikan sebagai turunan dari hak untuk menghargai. Artinya kru itu berfungsi, utility token berfungsi sebagai interchange utility token. Jadi kru itu bisa dikonversi ke word kru, utility token bisa dikonversi ke security token. Kalau sudah dikonversi kru ke word kru, utility token ke security token, maka kalau sudah dikonversi, kru ini akan hangus, akan di-burning. Oke, kru sebagai aset digital adalah hak yang dijamin dari pemilik untuk memenuhi syarat untuk pertukaran token keamanan. Perbandingannya 1:1 dalam 12 bulan pertama. Karena kru adalah token utilitas, kru dapat digunakan dalam 2 jenis staking dan menerima pendapatan dalam bentuk token kru maupun UNTB. Biaya token keamanan world kru saat dijual melalui STO ditetapkan oleh perusahaan penerbit. Karena faktanya kru yang tidak terkunci akan diperdagangkan secara bebas di bursa, harga kru akan berada dalam kisaran harga-harga world kru. Jadi nanti antara harga kru dengan world kru itu akan unda-undi. Jadi artinya akan setara. Harga kru dengan world kru nanti akan setara.
Karena dimungkinkan untuk membuat pertukaran 1:1. Dan setiap kali sebelum harga berkru naik, harga kru pun juga akan setara dengan itu. Luar biasa ini. Lanjut ya. 38. Apakah mungkin mendengar kru dengan kru dengan 1:1 bukan untuk 12 bulan, tapi untuk selamanya? Ini jawabannya, penting nih. Setelah 365 hari, word crew yang tidak terkunci akan muncul di pasar bebas. Oke, akan listed di unit exchange, di exchanger. Setelah 1 tahun, word crew yang sudah unlock akan masuk ke listed di exchanger. Jadi pertukarannya harus demikian dihitung dengan kurs lintas pasar. Kita lihat nanti antara harga kru dan word crew setelah 1 tahun ke depan, bagaimana? Kalau ternyata harga word crew-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kru, ya otomatis perbandingannya tidak 1:1 lagi. Tapi kalau seiring sejalan ya tetap 1:1. Begitu. Namun kami percaya bahwa 12 bulan adalah waktu yang cukup bagi semua mitra untuk memiliki waktu menyusun keuangan pribadi mereka, rencanakan dan lakukan pertukaran pada waktu yang tepat. Namun demikian, kami mengingatkan Anda bahwa semakin awal Anda membuat pertukaran, semakin cepat word crew bisa dicairkan, bisa rilis, dan bisa diperdagangkan. Bayangkan 365 hari 1 tahun dari sekarang, katakan Desember 2021 word crew yang dirilis, harga word crew Desember 2021 itu sekitaran antara 10 sampai 15 dolar loh. Nah, kalau harga krunya juga antara 10 sampai 15 dolar, maka konversi 1:1 tetap. Tapi misalnya nih, word crew di Desember 2021 harga 15 dolar. Sedangkan kru harganya 10 dolar. Tentu konversinya tidak 1:1. Tentu word crew akan lebih mahal dibandingkan dengan kru. Maka pertukarannya tidak 1:1. Jelas ya di sini ya. 39. Jika beberapa kru yang diblokir ditukar dengan word crew, apakah kru yang diblokir lainnya akan mencairkan bulanan sesuai peraturan? Atau apakah diinginkan untuk menukar semua kru yang diblokir dengan word crew sekaligus? Jawabannya, kru lain yang diblokir akan terus dijairkan sesuai dengan jadwal sebelumnya. Maksudnya begini, ini yang disebut dengan yang pernah disampaikan oleh Maria yang mengenai strategi 50-50. Kalau kru blok Anda konversi semua ke word crew, maka yang jatah bulanan smart contract yang setelah 330 hari kan dapat nih jatah unlock crew. Nah, kalau blok crew-nya Anda konversikan semua ke word crew, maka Anda sudah tidak dapat lagi jatah unlock crew per bulan yang awal-awal dulu. Jadi yang pendaftar Maret 2019 sampai Oktober 2019 kan dapat jatah unlock crew. Nah, kalau blok crew Anda konversi semua ke word crew, otomatis tidak dapat lagi unlock crew-nya. Oke, 40. Di mana token akan disimpan setelah transisi ke blockchain crypto unit? Di wallet blockchain Anda. Jadi semua token kita akan masuk nanti ke wallet blockchain. Untuk aksesnya nanti akan ada di member area kita masing-masing. 41. Jika seorang mitra ingin menukar kru di bursa, kepada siapa dia dapat meminta bantuan jika dia sendiri tidak melakukan dan tidak mengerti sesuatu tentang perdagangan pertukaran? Jawabannya, sangat penting di sini untuk memilih orang yang Anda percayai 100%. Cobalah untuk menemukan kerabat atau orang dekat di lingkungan Anda yang dapat menangani wallet blockchain dan bursa eksternal. Kami juga melakukan webinar pelatihan mingguan agar setiap mitra kami dapat meningkatkan literasi keuangan mereka. Jadi bagi yang nggak mengerti cara menggunakan wallet blockchain, external exchanger, belajar. Kalau nggak mau belajar, ya Anda percayakan kepada orang yang memang Anda percaya. Mungkin anak Anda atau siapa yang memang bisa di blockchain ini. Tapi kita tetap akan adakan pelatihan-pelatihan. Kemauan belajar sangat penting. Komitmen untuk sukses ini sangat penting. Kemauan untuk belajar, open mind, belajar kepada siapa saja, ini sangat diperlukan sekali untuk meraih kesuksesan. 42. Bisakah kru yang diblokir ditukar dengan word crew? Iya.
crew yang block bisa dikonversi ke word crew. Word crew-nya di-stackingkan untuk dapat UNTB. UNTB bisa di pair-to-pair atau untuk dijual ke exchanger dapat uang. 43. Apakah semua word crew yang diblokir akan di-stackingkan untuk menerima UNTB? Iya, karena kalau sudah dalam bentuk word crew, itu tidak bisa diapa-apain selama 365 hari. Untuk bisa menghasilkan, untuk bisa mendapatkan sesuatu, Anda stackingkan semua word crew-nya untuk dapat UNTB. 44. Apakah mungkin untuk membatalkan operasi yang dilakukan secara tidak sengaja pada blockchain? Bagaimana cara kembali word crew untuk Benusdu? Jawabannya, berhati-hatilah saat melakukan transaksi apapun di blockchain maupun di bursa. Tidak ada operasi blockchain yang mundur, jadi tidak bisa dibatalkan. Jangan sampai salah pencet juga. Setelah Anda mengkonfirmasi operasi, hentikan atau batalkan, tidak mungkin. Dan spesialis, nggak ada yang bisa membatalkan apa yang sudah Anda perintahkan di wallet blockchain maupun di exchanger. 45. Seberapa amankah blockchain EOS? Jawabannya, blockchain itu sendiri adalah kode enkripsi sumber terbuka yang tersedia untuk umum. Namun, segala sesuatu yang tercipta atas dasar blockchain ini, termasuk token, server tempat informasi dibuat dan disimpan, ditutup informasi yang berada di bawah kendali dan perlindungan ketat perusahaan crypto unit. Jadi sangat aman ya. 46. Apakah mungkin untuk membayar crew dan UNTB tidak melalui bursa, tetapi langsung melalui counterparty? Iya, dana dapat ditransfer langsung ke dompet rekanan, pair to pair. Kami menghimbau Anda untuk berhati-hati dan tidak melakukan transaksi seperti itu jika Anda tidak yakin dengan rekanan Anda. Jadi kalau nggak yakin pair to pair, jangan dilakukan. Terakhir, pertanyaan 47. Apakah mungkin untuk memulihkan kunci pribadi yang hilang dan ID 12 digit dari dompet kripto di akun pribadi? Jawabannya, jika saat mendaftarkan akun pribadi Anda lulus verifikasi dan saat mengaktifkan dompet kripto, Anda memilihnya fungsi mengembalikan kata sandi melalui email, maka jika Anda kehilangan kunci pribadi ke dompet kripto, perusahaan akan dapat membuat kunci baru untuk Anda atas permintaan Anda dari alamat email Anda. Namun, perlu diperingatkan bahwa jika Anda lupa kata sandi ke email Anda atau diretas oleh penyusup, Anda tidak akan dapat mengakses dompet Anda. Jadi pastikan password email itu Anda sendiri yang tahu. Password login, private key itu harus Anda sendiri yang pegang. Ya, karena rawan teknologi ini musuhnya adalah hacker. Maka Anda protect password email Anda, password login Anda, private key 12 digit, itu Anda harus pegang sendiri. Dan jangan sampai lupa. Oke, inilah 47 tanya jawab yang sering ditanyakan. Dan sudah ada bahannya, Anda bisa print tanya jawab ini, Anda minta ke teman Anda yang memperkenalkan bisnis ini kepada Anda mengenai 47 tanya jawab. Saya hanya membuatkan video ini bagi mereka yang belum sempat ngeprint, belum sempat baca, nah Anda tinggal tonton saja 47 tanya jawab. Semoga bermanfaat ya mengenai video 47 tanya jawab. Seperti biasa, ini akan ditayangkan di channel YouTube saya, Widi Investor. Pastikan Anda like, subscribe, komen, dan juga bagikan video ini kepada seluruh tim Anda. Mungkin tim Anda ada yang belum tahu mengenai white paper dari perusahaan, lalu juga 47 tanya jawab, lalu juga mengenai wallet, blockchain, dan lain-lain sebagainya, marketing plan, dan lain-lain sebagainya. Semua sudah ada di channel pendidikan saya, channel YouTube saya, Widi Investor. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.